A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Sahabat Kitruno Pamungkas dimanapun Anda berada, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu nikmat sehat. Saksikan terus tayangan-tayangan video Kitruno Pamungkas. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video sebanyak-banyaknya agar teman-teman yang lain juga bisa menonton, dan akhirnya video yang ditayangkan di channel Kitruno Pamungkas ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Banyak orang tidak percaya tentang kehebatan ilmu-ilmu leluhur kita. Banyak orang mencemooh. Banyak orang ingin bukti. Ingin bukti bahwa suatu benda itu memiliki karomah, bahwa suatu benda itu memiliki kekuatan. Semua itu tidak mudah dibuktikan, karena semua itu adalah sesuatu yang supranatural. Jimat atau pegangan-pegangan itu, teman-teman, itu tidak bisa kita kontrol secara kontinus. Tidak bisa. Dia akan bekerja dengan sendirinya. Itulah benda-benda yang sifatnya berkaromah. Pada zaman Nabi itu diceritakan, Nabi Sulaiman itu mampu memindahkan kerajaan Balkis, dibawa ke kerajaannya, dibantu oleh bangsa jin. Nabi Musa dengan tongkatnya dia mampu membelah lautan. Kenapa? Kok nggak pakai jari saja, pakai tongkat saja? Kenapa? Ya karena tongkat itulah yang memiliki karomah. Nah, tongkat itu cuma sebatang kayu, tapi kita yakini ya, bahwa atas kehendak Gusti Allah, tongkat ini memiliki karomah. Namun di zaman sekarang ini orang kan tidak percaya. Orang tidak yakin. Dia selalu ingin bukti. Ya buktikan kalau memang ada karomahnya. Membuktikan inilah yang sulit, teman-teman. Coba teman-teman di sini saya tanya ya, simpel saja. Buktikan kalau sampean punya pikiran, punya otak. Pikiran itu tidak kelihatan. Ya, otak kita ini kalau dipecah kepala ini nampak, otaknya nampak. Tapi pikiran itu tidak kelihatan. Jadi bagaimana kita bisa membuktikan kalau kita ini punya pikiran? Ini juga sulit, teman-teman. Sulit, mau dijawab seperti ini sulit. Nah, jadi di berapa hari ini ruwet tentang ilmu inilah, ilmu itu ya, itu semua tergantung pada keyakinan kita. Kalau kita yakin, ya kita yakin. Buktinya ada yang namanya ilmu kedokteran. Apakah orang yang berobat ke dokter itu selalu sembuh? Tentunya tidak. Banyak juga yang meninggal dari rumah sakit. Jadi semuanya nggak ada jaminan. Loh, kita itu hidup sampai berapa lama ini nggak ada jaminan. Lalu kita disuruh menjamin benda berkaromah itu harus bekerja saat ini juga, saat sekarang juga, ya tidak mungkin. Ya.
Jadi nggak ada jaminan apapun itu di dunia ini, nggak ada yang bisa dijaminkan kecuali surat rumah, ya, BPKB mobil, motor itu dijaminkan jadi uang. Akhirnya kita nyicil kredit, setelah kita nyicil kita pusing. Nah, di tengah carut marutnya cerita yang saya sampaikan tadi, beberapa hari terakhir ini ribet masalah pembuktian bahwa ini begini, ini begini, ini begitu. Nah, semuanya itu adalah ya gimana? Tergantung kepada diri kita sendiri-sendiri. Nah, kalau kita memang yakin, ya jalani. Kalau sampai tidak yakin, jangan dijalani. Makanya di depan saya tulis besar-besar, perhatian, peringatan. Video ini berisi tentang ramalan, prediksi, mengupas masa lalu, memprediksi masa depan. Kalau Anda yakin, saya tidak memaksa Anda untuk percaya dan yakin atas apa yang saya yakini. Nah, jadi ilmu itu teman-teman, itu tidak bisa serta-merta kita langsung buktikan. Banyak sekali pertarungan ini, ilmu ini, ya, diberantas ini dan itu. Nggak bisa seperti itu. Ya. Karena ilmu itu bukan seperti kita itu megang remote TV yang pindah channel suka-suka kita. Ya, inilah yang harus betul-betul dipahami. Jangan sampai kita salah, kita merasa diri kita benar, mengungkap ini salah, itu salah, padahal diri kita juga salah. Nah, itu ya yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini adalah kita saling menghargai. Kalau orang lain percayanya begitu, ya silakan saja. Kalau saya bicara percaya seperti ini, ya inilah yang saya percayai, yang saya yakini. Sama halnya dengan kita beragama. Dalam beragama kan sudah dituliskan lakum dinukum waliyadin, ya tak? Agamamu, agamaku, agamaku. Kepercayaanmu ya tetap kepercayaanmu, kepercayaanku tetap kepercayaanku. Jadi tidak bisa kita paksakan orang lain untuk percaya dengan saya. Nggak bisa. Semua tergantung dari hati kecil panjenengan kepada saya. Nah, bicara tentang ilmu di sini ada 6 tanda bahwa seseorang tersebut ya, didampingi oleh kodam leluhur yang sakti. Ciri yang pertama adalah dia memiliki karakter atau kewibawaan seperti leluhur-leluhurnya yang digambarkan leluhurnya. Leluhurnya siapa saja? Wah, idolanya misalnya Sunan Kalijogo, Prabu Siliwangi, ya kan? Lemah Abang atau Syekh Siti Jenar dan lain-lain. Ya, dia memiliki karakter itu, leluhur dia. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila seseorang didampingi oleh kodam leluhur sakti, dia memiliki kemampuan tertentu. Kemampuan tertentu itu apa? Ya macam-macam. Bisa menganalisa sesuatu secara cepat. Nah, bisa melihat, oh kalau orang itu wajahnya seperti ini, dia sedang susah. Wajahnya seperti ini, dia sedang senang. Nah, dia memiliki kemampuan seperti itu, mampu mengobati orang, ya kan? Nah, begitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, memiliki karisma atau kewibawaan yang kuat. Kalau kita melihat seseorang, dia kelihatannya gagah, ganteng, dia awet muda. Nah, ini juga ditempeli atau diikuti oleh kodam leluhur yang sakti.
Dia selalu kelihatan awet muda, memiliki karisma, daya pikat tingkat tinggi, sehingga kehidupannya gampang, disenangi orang, rezekinya juga lancar. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, nah ini merasa familiar di tempat tertentu. Nah, teman-teman juga pasti pernah merasakan, kebanyakan merasakan. Kita pergi di suatu tempat yang belum pernah kita kunjungi, tapi perasaan kita, kok saya rasanya pernah datang ke sini ya? Kapan saya datang ke sini? Kok saya ini merasa nyaman, merasa enak banget, terus merasa tempat ini tempat yang familiar bagi saya. Saya pernah datang kemari, tapi entah kapan. Nah itu ya, itu adalah titisan leluhur sakti bersemayam pada diri Anda. Ini ciri-cirinya seperti itu. Nah, selanjutnya biasanya dia kalau ada permasalahan atau persoalan, dia ini menyendiri. Dia selalu selesaikan persoalan atau permasalahan itu hasil dari buah pikirannya sendiri. Nah, inilah tanda-tanda orang tersebut titisan dari leluhur sakti. Yang terakhir, dia ini senang belajar ilmu-ilmu kuno atau ilmu-ilmu lama, ilmu-ilmu yang selalu dijalankan atau selalu diterapkan di dalam kehidupan di masa lampau oleh nenek moyang kita. Sebetulnya teman-teman ya ini ya sebetulnya ya, tapi semua itu keputusan di tangan teman-teman. Kalau kita mau menerapkan kehidupan dengan cara lama, kita itu pasti sehat ya, tapi gimana kita mau menerapkan itu sudah tidak bisa. Zaman dulu, zaman masa kecil saya aja itu sungai itu airnya sangat jernih. Nah, di situ tidak kenal namanya racun-racun obat untuk mendapatkan ikan, itu tidak ada ya. Dengan cara dipancing satu persatu. Saya sangat ingat sekali masa kecil saya itu pokoknya sangat luar biasa ya. Semua itu murni. Kalau sekarang ya piara ikan itu dikasih obat penggemuk dan lain-lain. Nah, jadi sangat berbeda. Kalau zaman dulu itu orangnya sabar-sabar ya, menanti dengan makanan-makanan yang tradisional ya. Nah, kalau sekarang itu maunya yang cepat, yang instan. Nah, inilah sahabat. Jadi pola hidup nenek moyang kita tuh banyak yang bisa kita ambil cara-caranya. Memang banyak istilah-istilah yang disampaikan oleh nenek moyang kita itu istilah-istilah yang boleh dibilang konyol. Contohnya apa? Kamu harus bangun pagi-pagi, nanti rezekimu dipatok ayam. Nah, tapi makna dari cerita itu sangat dalam. Sangat dalam, karena ayam itu selalu bangun lebih pagi daripada kita, teman-teman. Kenapa kita bangun pagi? Di saat pagi hari itu pikiran kita itu mudah kita berpikir. Pikiran kita tuh tenang, terang gitu ya. Apalagi suaranya hening ya. Adem rasanya gitu ya. Disitulah akan menciptakan sebuah ide-ide kreatif. Kalau kita bangun pagi nih misalnya, kita bangun jam 5. Jadi kesempatan kita dalam satu hari ini kan sangat panjang. Kalau kita bangunnya jam 9 ya tinggal sedikit kesempatan untuk meraih impian kita. Nah, itu. Jadi itulah satu pepatah, satu mikiran yang sudah dijalankan nenek moyang kita sampai turun temurun. Itulah sahabat, tanda-tanda seseorang titisan dari leluhur sakti. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat
Dan saya yakin di antara yang saya sampaikan ini teman-teman juga pernah mengalami. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan video Kitruno Pamungkas ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa memotivasi teman-teman sekalian. Jangan lupa tonton terus video selanjutnya, dan semoga kita semua menjadi orang yang berbahagia. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu kamulyaning jagat.